Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep utama, perspektif teoritis, temuan empiris analisis. Yang terhormat, Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE, sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen operasional. Saya Nur Salena, adapun rekan saya yakni Lela Novriani dan Muhammad Al-Hadi. Langsung saja, materi pertama yakni pengertian peramalan. Peramalan adalah istilah yang kerap muncul dalam kegiatan berbisnis, baik dalam rencana bisnis baru maupun pebisnis yang sudah menjalankan bisnisnya. Forecasting atau peramalan memegang peran penting sukses tidaknya sebuah usaha atau bisnis dijalankan. Istilah peramalan juga sering disalahartikan sebagai istilah penganggaran atau budgeting. Peramalan atau forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memperkirakan informasi yang bersifat prediksi dalam menentukan arah di masa depan dengan menggunakan data historis sebagai acuan. Heiser dan Rieder mendefinisikan peramalan adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Selanjutnya, metode peramalan. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif yang paling umum digunakan untuk melakukan forecasting yang pertama ada metode Delhi. Metode ini di mana sekelompok ahli dari berbagai latar belakang berkumpul untuk memberikan pendapat secara sistematis. Secara sistematis yang dimaksud ada satu fasilitator yang menengah. Metode Delhi terbilang cukup efektif dalam peramalan baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Yang kedua ada metode riset pasar. Metode yang sangat umum digunakan dalam melakukan forecasting, di mana peramalan menggunakan sampel penelitian yang diakhiri dengan hipotesis. Selanjutnya ada metode konsensus. Berbeda dengan metode Delhi, konsensus dilakukan secara terbuka, di mana peserta yang hadir melakukan diskusi secara terbuka. Analog sejarah, metode yang melihat dan membandingkan pola fossil suatu produk berupa yang serupa yang ingin dianalisis. Metode ini digunakan efektif apabila horizon waktu peramalan dalam jangka menengah dan panjang. Yang kedua ada metode kuantitatif. Ada beberapa metode kuantitatif. Yang pertama, metode time series atau deret waktu. Metode time series adalah metode yang digunakan analisis antara variabel yang akan diramalkan dengan variabel waktu. Yang kedua, ada metode kasual. Metode kasual ini menggunakan pendekatan sebab akibat, di mana forecasting dilakukan dengan menghubungkan data di masa lalu menggunakan variabel bebas. Metode ini digunakan apabila sebuah variabel dipengaruhi oleh variabel lain pada waktu horizon waktu peramalan yang relevan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Salena, yaitu C. Teknik peramalan. Yaitu ada poinnya. Yang pertama, teknik forecasting kuantitatif. Teknik forecasting kuantitatif bergantung pada data yang dapat diukur dan dimanipulasi. Data tersebut biasanya dari masa lalu. Perkiraan kuantitatif atau statistik harus menggunakan data pada penjualan atau kinerja masa lalu untuk mengevaluasi apakah penjualan saat ini meningkat atau menurun, atau bisnis berkembang atau terganggu, dan seberapa cepat hal ini terjadi. Jenis analisis ini paling baik untuk perakiraan jangka pendek karena membuat asumsi tentang masa depan berdasarkan kinerja masa lalu jauh lebih mungkin akurat dalam waktu dekat. Apabila perusahaan memiliki data yang cukup, maka sebaiknya metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, di mana dalam proses analisisnya menggunakan pendekatan data dan angka.
Yang B yaitu analisis time series dan pergerakan tren. Analisis time series adalah analisis yang dilakukan berdasarkan data atau pengamatan yang berorientasi pada waktu atau kronologis pada variabel yang diamati. Metode time series adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Peramalan suatu data time series perlu memperhatikan tipe atau pola data, sedangkan pola siklis merupakan fluktuasi untuk waktu yang lebih dari 1 tahun. Contoh analisis time series yaitu untuk memberikan Anda sedikit gambaran bagaimana analisis time series digunakan. Untuk melakukan peramalan, perhatikan gambar pertama yang menunjukkan total penumpang bulanan pada suatu maskapai penerbangan internasional selama 12 tahun dari Januari 1949 sampai Desember 1960. Data time series ini menunjukkan pola musiman karena perjalanan mencapai puncaknya pada akhir bulan musim panas, sedangkan puncak berikutnya terjadi pada musim semi. Anda diminta untuk memperkirakan atau meramalkan total penumpang pada beberapa bulan berikutnya. Berdasarkan data pada gambar pertama, dengan menggunakan model Sarima dalam analisis time series, Anda peroleh hasil peramalan seperti tampak gambar nomor 2. Dengan menguasai analisis time series, Anda dapat membuat banyak model peramalan sesuai dengan data yang tersedia untuk memperkirakan kemungkinan suatu kejadian akan terjadi atau memperkirakan nilai di masa mendatang dari suatu fenomena dengan lebih baik. Analisis tren adalah cara yang digunakan dalam analisis teknikal untuk memprediksi kecenderungan pergerakan harga saham di masa depan berdasarkan data historis tren yang baru terjadi. Fungsi utama memahami sebuah tren adalah dapat melakukan antisipasi dan tindakan yang diperlukan di masa depan sehingga profit yang didapatkan lebih optimal. 3 jenis tren yaitu: menurut Dow teori, kondisi pada sebuah tren dibagi menjadi 3, yaitu uptrend atau tren naik, downtrend atau tren turun, dan sideways. Yang pertama yaitu uptrend. Uptrend adalah kecenderungan pergerakan harga mengalami kenaikan atau bullish. Downtrend adalah kecenderungan pergerakan harga mengalami penurunan atau bearish. Yang ketiga yaitu sideways. Sideways adalah kecenderungan pergerakan harga yang mendatar atau tidak memiliki tren naik atau turun. Kegunaan analisis time series yaitu untuk membantu mempelajari data masa lampau sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. F. Teknik analisis time series adalah perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya. Dalam analisis data keuangan, analisis terhadap data historis diperlukan untuk melihat tren-tren yang mungkin timbul. Perubahan-perubahan struktural yang dapat mempengaruhi tren keuangan, yang peraturan pemerintah. Yang kedua, perubahan kompetensi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, akuisisi dan merger. Time series index. Teknik ini bisa menggunakan angka-angka indeks, bisa juga angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Analisis tren. Analisis tren ini bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan baik, turun maupun tetap. Analisis tren ini bermanfaat untuk menilai situasi tren. Untuk melakukan analisa tren series berindeks, maka dapat melakukannya melalui pertama metode statistik dengan cara menghitung garis tren dari laporan keuangan beberapa periode. Yang kedua, menggunakan angka indeks. Langkah penggunaan data angka indeks: pertama, menggunakan tahun dasar. Yang kedua, menghitung angka-angka indeks
tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, memprediksi kecenderungan yang mungkin bakal terjadi berdasarkan arah dan kecenderungan historis. Yang keempat, mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan itu. Mengukur pengaruh tren. Beberapa cara mengukur pengaruh tren. Pertama, menggambar dengan tangan, yaitu dengan cara menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Yang kedua, menggunakan model matematika dan beberapa rumus, yaitu YT sama dengan A ditambah BX. A sigma Y dikurang B sigma X. B sigma XY dikurang N sigma X sigma Y per sigma X kuadrat dikurang N sigma X dikali 2. Tren sebagai proyeksi masa depan. Untuk memakai persamaan tren sebagai proyeksi masa depan, seorang analis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Tren garis lurus mengasumsikan perkembangan yang konstan untuk masa-masa yang akan mendatang. Padahal beberapa situasi penjualan tumbuh merambat pada periode berikutnya. Misalnya, suatu produk baru diluncurkan, pertumbuhan pada awal periode akan sangat cepat. Kemudian memasuki tahap kedewasaan, pertumbuhan tersebut akan semakin melambat. Dan rumusnya Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Log Y sama dengan A ditambah log YX. Analisis siklus. Fluktuasi siklus bisnis muncul dalam jangka waktu menengah antara 2-10 tahun. Pengaruh siklus dapat dilihat dengan presentasi yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu persen tren sama dengan Y per YT dikali 100. Ada kecenderungan siklus dengan jangka waktu 7 tahun. Tahun 2020 menunjukkan penjualan tinggi. Penjualan tinggi tersebut muncul lagi di tahun 2008. Analisis musiman. Analisis musiman akan bermanfaat pada beberapa situasi. Pertama, apabila analisis ingin terlihat pengaruh musiman dan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan tertentu. Sekian, terima kasih.